Sabahul khair. Eh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita, mendekatkan kepada kebaikan, menjauhkan dari segala keburukan, dan untuk orang tua kita ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, mana saya ini karena saya surah nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal aba wal ummahat, al yaum indana maudu'un jadid, lakinnana mazilna fi tasrif al istilahi fi al fi'lil wazid. Masih memang judul baru, tapi masih pada tasrif fi'il mazid, yaitu pada ism fa'ilnya. Kemarin kita dikenalkan bentuk madi, kemudian mudhari', masdar. Kita dilatih untuk membiasakan saja, tidak membahas faidah harfu ziyadah. Karena kalau sudah membahas faidah harfu ziyadah, pasti maknanya jadi berubah. Ya. Ketika ada tambahan harfu ziyadah, artinya berubah atau enggak, Bapak? Berubah pasti. Kalau nazala turun, kalau nazala menurunkan. Nazala turun, kalau nazala menurunkan. Kalau ba'uda jauh, kalau menjauhkan. Ba'ada yuba'idu. Nah, kalau menjauh, ibta'ada. Menjauh, ibta'ada. Iya. Tahu, bisa arofa ya'rifu, bisa alima ya'lamu, bisa boleh. Atau apakah kamu tahu rumah saya? Ya, hal arafta atau hal alimta boleh. Pakai hal ro'aita juga boleh dipakai tahu. Ro'ayaro itu bisa berarti melihat, bisa berarti tahu. Bil amsi nahnu bahasna an fi'lin mazid, an sulasi mazid. Yang pertama dengan pola apa, Bapak? Fa'ala. Nah, fa'ala yufa'ilu. Sebenarnya judul baru tapi masih membahas tentang tasrif. Fa'ala yufa'ilu. Pola kedua yang sering kita dengarkan adalah tambahan hamzah, af'ala yuf. Nah, yuf'ilu pendek, af'ala yuf'ilu. Pola ketiga tambahan alif, fa'ala yu. Nah, tujuannya kan hanya sekedar bisa menebak madi dan masdarnya. Fa'ala salam yufa'ilu. Pola keempat tambahan tak dan tasdid, tafa'ala ya tafa'alu. Nah, yang ini nih fungsinya apa, Bapak Ibu? Ini itu fungsinya hanya untuk wazn, untuk memudahkan kita menghafal saja. Ada artinya nggak ini, Bapak? Nggak ada artinya. Ini nggak ada artinya. Ini sebagai patokan saja. Tambahan hamzah dan ta. If ta'ala. If ta'ala. Mudhari'nya apa kira? Yafta'ilu. Yafta'ilu. Pola ke-6 tambahan hamzah, sin dan ta. Istaf'ala. Ini yang fi'il yang paling panjang, Bapak Ibu. Fi'il yang hurufnya ada 6. Nah,
tujuan daripada ini adalah kita untuk bisa ketika kita dihadapkan kepada madinya, kita sudah bisa menebak mudhoreknya. Contoh fa, Bapak Ibu, fa'ala yufa'ilu. Saya sebutkan mudhoreknya, Bapak Ibu sebutkan saya sebutkan madinya, Bapak Ibu sebutkan mudhoreknya ya. Kalau adaba yu'addibu, karrama yukarrimu, hassana nazzala yunazzilu, af'ala yuf'ilu. Nah, tidak ada tasydidnya. Af'ala yuf'ilu, aslama yuslimu, amana yu'minu, adkhala afroha yu. Nah, bunyinya yu semua. Afroha yuflihu, adkhala yudkhilu, akroma yukrimu, a'roko yu'riku. Nah, a'roko yu'riku, a'lama yu'limu, anzala yunzilu. Ketiga, fa'ala yufa'ilu, awana yu'awinu, sa'ada qabala yuqabilu. Gampang ya Bapak Ibu ya? Apa namanya? Merasanya sudah bisa ya? Tafa'ala yatafa'alu, takallama tahaddasa, tafakkaro yatafakkaru. Kelima, ifta'ala yafta'ilu, tambahan hamzah dan ta. Kembali iya tadi, ifta'ala ya sama ijtama'a yajtami'u, iftataha yaftatihu, intaqala. Ma makna intaqala Bapak Ibu? Berpindah. Nah, intaqala yantakilu, istaf'ala yastafilu, ista'dzana ta'dinu, istaghfaro istakbaro istakbiru, istaqoma yastaqimu, istafada ista'ana ta'inu. Sering kita perhatikan ya, yasta'inu, istaghatha yastaghisu, istaghosa. Nah, kemudian kita dituntut untuk bisa menebak masdarnya. Otomatis tebakannya harus benar. Nah, karena tidak sesusah, tidak serumit masdar sulasi mujarrad yang masdarnya berantakan. Justru pada masdar fi'il sulasi mazid, masdarnya bisa ditebak. Kalau fa'ala yufa'ilu, masdarnya taf'ilun. Nah, mesti taf'ilun. Kalau af'ala yuf'ilu, masdarnya if'alun. If'alun. Fa'ala yufa'ilu, masdarnya pasti yang keluar mufa'alatun. Nah, Bapak Ibu, memang kalau kita buka di buku, masdarnya itu banyak. Tapi masdar yang dipaparkan di LBQ ini adalah masdar yang masyhur dipakai, yang dominan dipakai. Apalagi fi'il dengan pola yang pertama, fa'ala yufa'ilu, itu masdarnya sampai 5. Fa'ala yufa'ilu, taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'alan. Ada 5 masdar yang dimiliki. Tapi dipakai yang dominan, yang sering. Tafa'ala yatafa'alu, masdarnya tafa'ulun. Kenapa, Buji? Ya, tafa'ulan boleh, tafa'ulin boleh, tafa'ulun boleh. Ifta'ala yafta'ilu, masdarnya ifti'al. Nah, hanya sekedar kita tahu saja. Yang paling penting memang kita sudah bisa dan kelihatannya juga Bapak Ibu sudah bisa ya menebak mudhoreknya. Masdar syukur-syukur, alhamdulillah kalau bisa juga ya Bapak Ibu ya.
masdar. Nah, setelah itu adalah ismul ismul fa'ilnya. Pada judul kita hari ini adalah kita menentukan ismul fa'il pada fi'il sulasi mujarrad. Oh, teman, istaf'ala yastaf'ilu masdarnya istif'alun. Kita latihan menebak lagi Bapak Ibu ya. Kalau fa'ala yufa'ilu masdarnya taf'ilun. Kalau nazzala yunazzilu tanzilun. Karrama yukarrimu takrimun. Hassana yuhassinu tahsinun. Addaba yuaddibu ta'dibun. Gampang ya Bapak ya? Pola kedua, af'ala yuf'ilu masdarnya. Nah, hamzah yang jelas dan berkasroh depannya harus i. Memang polanya seperti itu sudah. Af'ala yuf'ilu if'alun. Anzala yunzilu inzalun. Afroha yufrihu ifrohun. Aslama yuslimu islamun. Amana yu'minu imanun. Adkhala yudkhilu a'lama yu'limu i'lamun. Mana a'lama yu'limu Bapak? Alima mengetahui, kalau a'lama memberitahu, kalau allama mengajar. Nah, memang beda tambahan, beda arti. Intinya sebenarnya kan sama ya, memberi informasi ya, sama-sama. Kalau fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Nah, khusus pada pola ketiga Bapak Ibu memang ada masdar juga, fi'alun. Tetapi yang lebih dominan justru pada pola ketiga ini adalah masdar mimnya. Boleh ada satu lagi, fa'ala yufa'ilu fi'alun. Seperti kita praktekkan bersungguh-sungguh Bapak Ibu. Jahada yujahidu, jihadun berperang, qatala yuqatilu, qitalun. Nah, tetapi memang yang dominan adalah masdar mim. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatun. Jahada yujahidu mujahadatun. Qawama yuqawimu muqawamatun. Awana yu'awinu mu'awanatun. Nah, tebakannya sudah bisa benar Bapak ya. Tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ulun. Tafa'ulun. Nah, harus dhammah ininya. Ainnya dhammah. Seperti ta'allama yata'allamu ta'allumun. Tahaddasa yatahaddasu tahaddusun. Taqatta'a yataqatta'u taqattu'un. Tanazzala yatanazzalu tanazzulun. Apa makna tanazzala yatanazzalu? Nah, turun tapi dengan jumlah yang banyak. Kalau nazzala menurunkan, tapi kalau tanazzala berarti turun apa namanya? Kalau turun sendirian disebut nazzala. Kalau Bapak Ibu turun semua dari kelas ini, nah ya disebut tanazzala ya tanazzalu. Nah, itu faedah harfu ziyadah. Tapi kan kita sekarang sedang mengenal bentuknya saja dan sedikit tahu artinya, tidak membahas faedah harfu ziyadahnya. Beda ya Bapak Ibu ya, ada nazzala, ada tanazzala. Tanazzala madi atau mudhari'? Madi. Memang banyak terjebak seolah-olah tanazzala ini masih mudhari'. Tetapi ketika kita mengatakan tanazzala, mudhari'nya tambahin ya tanazzalu. Nah, ya tanazzalu. Tafakkaro ya tafakkaru. Nah, sahih tafakkurun. Ifta'ala yafta'ilu. Tambahan hamzah dan ta. Yafta'ilu. Masdarnya i. Nah, ifti'al. Beda ya Bapak Ibu ya. Pola kedua dan pola keempat. Dan pola kelima. Nah, bedanya adalah hamzah qat'i dan hamzah
wasal. Nah, memang sudah dari lisan Arab sana. Pertanyaannya, lah kok bisa beda? Ya memang dari sananya. Nah, sebelum Bapak Ibu tanya, dikasih tahu dulu ya, kok bisa beda? Ya memang dari sananya. Kalau ini hamzah qat'i memang sudah disiplin lisan sana, dan ini hamzah wasal. Wasal ya. Bedanya apa Bapak Ibu? Ya sebenarnya sama-sama hamzah. Cuman ketika ditambahin, misalkan ada harokat sebelumnya, tambahin wa. Wa mana wa Bapak Ibu? Dan. Wa if'alun dibaca. Ketika ini ditambahin harokat sebelumnya, maka ini hilang. Waf, dan tidak dibaca panjang karena ini bukan alif. Ya, bukan alif. Ini adalah hamzah. Kalau alif ketemu didahului fathah kan panjang ya. Ini bukan alif, tapi ini adalah hamzah wasal. Jadi waf, seolah-olah nggak ada memang. Makanya disebut hamzah wasal. Wafti'alun. Ifta'ala yafta'ilu ifti'al. Ijtama'a yajtami'u ijtima'. Iftataha yaftatihu iftitah. Intaqala yantaqilu intiqal. Pola ke-6 adalah fi'il yang paling panjang. Isinya 6 huruf. Tambahan hamzah, sin dan ta. Istaf'ala yastaf'ilu istif'al. Ista'dzana yasta'dzinu isti'dzan. Istaqoma yastaqimu istiqomatun. Nah, ada taknya khusus pada fi'il ajwaf. Bapak Ibu, ini adalah sebagai muqaddimah sebelum kita menentukan ismul fa'il. Masih ingat Bapak Ibu, ma huwa ismul fa'il? Ma huwa ismul fa'il? Sigoh. Nah, sigoh, bukan fa'il ya Bapak Ibu ya. Beda ya? Nah, kalau terlepas dari teori yang kita pelajari menentukan fi'il ismul fa'il pada fi'il sulasi mujarrad, masih ingat Bapak Ibu? Kalau nasoro menolong. Kalau yang menolong kita panggil nasir. Nah, habis diangkat dibanting ya, rasa-rasanya. Nah, itu ismul fa'il. Nah, ismul fa'il. Fataha, fatih, kataba, katib. Nah, gampang ya Bapak Ibu ya. Ketika kita mengatakan seperti ini, berarti ini kan ismul fa'il, berbeda dengan masdar. Kalau masdar ya sudah baku, ketika dia muncul sebagai mudzakkar, maka dia akan terpakai mudzakkar. Ketika dia muncul sebagai muannas, maka dia akan terpakai muannas selamanya. Berbeda dengan ismul fa'il, bisa kita mudzakarkan, bisa kita muannaskan. Misalkan kamu adalah seorang penolong. Madza fil Arabiyah. Anti nasirotun. Kalau ngomong sama Pak Haji, kamu adalah seorang penolong. Berarti anta nasirun. Menyesuaikan ya, bisa mudzakkar, bisa muannas. Itu ism fa'il. Kalau fa'il itu apa, Bapak Ibu? Iya. Fa'il itu ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun. Wa dalla 'ala alladhi fa'alal fi'la atau wa huwa alladhi fa'alal fi'la. Ism marfu yang nyebutnya setelah fi'il dan dia yang mengerjakan fi'il. Definisi dasar di kitab Nahwu Wadih. Itu namanya fa'il. Beda ya? Apakah ismul fa'il dalam sorof, dalam yang kita pelajari, dalam sighah, selalu menjadi fa'il dalam susunan? Apakah ismul fa'il, kalau ini fi'il ya? Ini kan fi'il. Nah, fi'il. Kalau ini, waalaikumsalam. Masdar. Kemudian ada ismul ismul fa'il kan salah satu sighah Bapak Ibu ya. Fi'il juga sighah. Fi'il sighah, masdar juga sighah.
Ismul fa'il juga sigoh. Ismul fa'il sigoh. Apakah ismul fa'il dalam sebuah susunan harus selalu menjadi fa'il? Tidak. Bisa jadi fa'il, bisa jadi maf'ul bihi, bisa jadi mubtada, bisa jadi khobar. Misalkan ketika tadi kita bilang nasir. Nasir itu dalam sorof sigohnya adalah ismul fa'il. Ketika kita bilang kamu adalah penolong. Anti nasirotun. Kata nasirotun sebagai apa, Bapak Ibu? Khobar. Nah, di dalam nahwu cukup kita menyebutnya sebagai khobar saja. Nggak perlu khobar dari masdar. Dari apa? Isim fa'il, nggak perlu. Cukup kita sebut khobar saja. Misalkan penolong itu adalah mulia. An-nasiru karimun. An-nasiru karimun. Kata nasir pada susunan barusan kita sebut sebagai apa? Mubtada. Nah, tanpa perlu kita sebut dia adalah sebagai isim fa'il. Nah, tentu masih ingat Bapak Ibu ya, merumuskan isim fa'il pada fi'il sulasi mujarrad. Kalau fataha, fatih. Nah, sebelum kita masuk ke sini kita ulangi yang lama nggak apa-apa Bapak Ibu ya, supaya ingat. Kalau dorobah, doribun, roja'ah, rojiun, nasoro, nasirun, qoro'ah, qoriun, zahaba, zahibun, jalasa, jalisun, nama, naimun. Nah, soma, soimun, hajjah, hajjun. Nah, al-hajju. Nah, seperti dollah, sesat. Nah, dolun, tersesat. Nah, dollah yadillu, tersesat. Kalau yang tersesat kita panggil dolun. Mat kalau di mat apa? Mat lazim musakol kilmi. Dollah dolun. Hajjah hajjun. Dallah dalun. Nah, kalau dollah satu orang yang tersesat kita panggil dolun. Jamaknya doluna. Pada posisi mansub atau majrurnya dolina. Nah, yang kita baca dolin, walad dolin itu adalah jamak mudzakkar salim pada posisi majrur atau mansub bil ya. Kalau nggak kenapa-kenapa pakai wawu. Nah, taib. Pada pola sulasi mazid, Bapak Ibu masih ingat sulasi mazid? Nah, 3 huruf, baik itu sahih, baik itu mu'tal, sulasi yang ada tambahan. Taib. Fa'ala yufa'ilu taf'il. Ism fa'ilnya adalah mufa'ilun. Ada tambahan Bapak Ibu? Mim. Mufa'ilun. Baik. Kita latihan menebak. Hassana yuhassinu, memperbaiki. Yang memperbaiki kita panggil muhassinun. Nah, menurunkan. Nazzala yunazzilu, yang menurunkan kita panggil munazzilun. Karroma yukarrimu, yang memuliakan mukarrimun. Addaba yuaddibu, muaddibun. Ya, sudah gampang ya Bapak Ibu ya menebaknya ya. Enggak terlalu susah ya menebaknya Bapak Ibu ya. Nambahin mim di depannya teman. Sama ketika kita mengatakan af'ala yuf'ilu. Nah, mestinya kita lewat, kita tentukan ismul fa'ilnya adalah muf'ilun. Mana? Ismul fa'il.
Bukan masdar mim, tapi ismul fa'il. Iya, kalau sulasi mujarad kan tinggal nambahin alif, kemudian kasroh, habis diangkat, dibanting. Tapi pada sulasi mazid, nambahin mim di depannya. Muf'ilun. Aslama, yuslimu, muslimun. Amana, yu'minu, mu'minun. Akroma, yukrimu, mukrimun. Ahsana, yuhsinu, muhsinun. Aslaha, yuslihu, muslihun. Mana aslaha yuslihu? Memperbaiki juga, menjadikan soleh. Aslaha yuslihu, memperingati. Anzaro, yunziru, munzirun. Merusak. Afsada, yufsidu. Yang merusak kita panggil mufsid. Nah, ditulis nggak Bapak Ibu kosakata yang kita dapat di Al-Quran ya Bapak Ibu ya? Memperingati apa Bapak Ibu? Anzaro, mudhari'nya apa kira? Nah, sama anzaro. Yunziru, kemudian merusak. Merusak apa Bapak? Merusak afsada. Nah, merusak. Kita temukan di surat apa ini Bapak? Surat Al-Baqarah ya. Ayat-ayat pertama. Anzaro, mudhari'nya yunziru. Afsada, yufsidu. Anzaro, memperingatkan. Yang memperingatkan kita sebut munzirun. Afsada, merusak. Yang merusak kita panggil mufsidun. Kalau tadi sesat apa Bapak? Sesat. Dalla. Kalau menyesatkan beda ya? Beda ya? Tersesat dan menyesatkan beda nggak Bapak Ibu? Ya. Kalau tersesat ya sendirinya. Kalau menyesatkan ngajak orang. Menyesatkan ngajak orang. Nah, dalla, kalau menyesatkan adalla yudhillu. Yang menyesatkan kita panggil mudhillun. Nah, mudhillun. Nah, kalau sesat dan menyesatkan berarti dhalun wa mudillun. Nah, sesat dan menyesatkan. Fa'ala yufailu. Ism fa'ilnya adalah sama saja, tambahin mim semua. Mufa'ilun. Berjuang. Jahada, yujahidu. Yang berjuang kita panggil mujahidun. Qawama, yuqawimu. Yang melawan kita panggil muqawim. Awana, yu'awinu, mu'awin. Sa'ada, yusaidu, musaidun. Pada tafa'ala, ya tafa'alu. Ism filenya adalah tafa'ilun. Mutafa'ilun. Lebih susah atau lebih gampang Bapak Ibu? Lebih susah ya? Lebih gampang Oh, Fan, Mas. Oh. Iya betul, tasdidnya di atas huruf ain. Nah, ini sudah luar biasa nih Bapak Ibu ini. Mutafa'ilun. Nah, ta'allama, belajar. Ya ta'allamu, yang belajar kita panggil muta'allimun. Takallama, ya takallamu, mutakallimun. Tahaddasa, ya tahaddasu, mutahaddisun. Tafakkaro, ya tafakkaru, mutafakkirun. Pola kelima, ifta'ala, yafta'ilu. Ism fa'ilnya kira-kira Bapak Ibu bisa menebak? Mufta'ilun. Nah, mufta'ilun. Hamzahnya hilang memang. Mufta'ilun. Bersungguh-sungguh. Ijtahada,
yajtahidu, yang sungguh-sungguh kita panggil mujtahidun, berkumpul. Ijtama'a yajtami'u, yang berkumpul mujtami'un. Iftataha yaftatihu, muftatihun. Istaf'ala yastaf'ilu, masdarnya mus. Nah, tambahin. Nah, kena hamzanya hilang. Kenapa hilang, Bapak Ibu? Hamzah wasalnya memang hilang semua. Ya, kenapa hilang? Ya memang hilang. Dari sananya sudah hilang. Istaf'ala yastaf'ilu. Ista'dzana yasta'dzinu, musta'dzinun. Istakbaro yastakbiru, mustakbirun. Mana istakbaro yastakbiru, Bapak Ibu? Berlaku sombong. Nah, istaghfaro yastaghfiru, mustaghfirun. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini adalah sebagai mukaddimah kita. Kemarin ada yang belum dibahas ya Bapak Ibu ya, menentukan madi dan mudhari'nya fi shafah as-sabi'ah wa sab'in. Iya. Oh, lagi ditulis dulu ya. Silakan ditulis. Nah, sebenarnya kalau nggak salah itu ada di buku kuning di tasrif, amsilah tasrifiyah, itu ada 16 wazan ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak salah boleh dicek lagi. Tapi di LBIQ silabus hanya dimunculkan yang dominan keluar saja, yaitu pada pola fa'ala sampai istaf'ala. Nah, ini memang yang dominan keluar. Menentukan ism fa'ilnya memang lebih mudah yang sulasi mujarrad Bapak Ibu ya, karena kan tinggal banting ya Haji, tinggal banting terus tinggal diangkat dibanting. Nah, kalau ini memang menambahkan huruf mim, iya. Dengan wazan itu kita tentuin itu dari wazan apa, gimana caranya misalnya kayak alko itu dari lakia, alko dari lakia. Iya, alko yulki. Iya, alko yulki. Itu dia maksudnya ke wazan yang berapa gitu, tentuin itu kayak gimana? Berarti ngelihat huruf tambahannya. Iya, kalau misalkan kita nemukan alko
Kira-kira alqa yulki ini temennya nomor berapa, Bapak? Alqa yulki. Ini berapa huruf ini? 4. Hamzah, lam, qaf, dan ya. Ya. Hamzah, lam, qaf, dan ya. Mujarotnya kan lakia, yalko. Nah, kira-kira tambahannya apa nih? Tambahannya berarti apa? Lakia menjadi alko. Mendengar apa, Bapak? Mendengar. Sama ya. Kalau memperdengarkan, kan ada ya? Ada mendengar dan ada atau menjadikan mendengar. Berarti asma'a yusmi'u. Tambahannya hamzah. Nah, sama. Polanya sami'ah, lakia. Tambahannya kan berarti hamzah kelihatan. Berarti nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Dari sudut hurufnya, alqa adalah mu'tal. Dari sudut mujarrad atau mazid dia adalah tambahan adalah mazid, yang mazid dengan hamzah. Kan ada 2 sudut Bapak Ibu ya kemarin ya. Ada sudut hurufnya dan ada sudut tambahannya. Kalau sudut hurufnya itu kalau nggak sahih ya mu'tal. Kalau dari sudut tambahannya kalau nggak murni itu mujarrad ya ada tambahannya mazid. Memang seolah-olah ketika kita mengatakan alqa karena dipanjang itu seolah-olah memang seperti cuma 3 huruf ya. Seperti seolah-olah seperti sulasi mujarrad. Nah, memang kembali lagi memang membutuhkan ketelitian khususnya pada fi'il nakis dan fi'il ajwaf atau mu'tal di tengah dan mu'tal di akhir. Kalau mu'tal di awal nggak jadi masalah. Tapi kita bahas yang latihan kemarin, Bapak Ibu. Masih ditulis? Ya, silakan ditulis, boleh. Iya. Nah, kita temukan Bapak Ibu pada fi'il surat Al-Qadar Bapak Ibu ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Tanazzalul malaikatu. Nah, malaikah itu domirnya apa Bapak Ibu? Domirnya malaikah kan jamak ya Bapak Ibu ya. Kemarin sudah pernah kita singgung ya. Ketika meskipun bentuknya itu laki-laki, rasulun jamaknya rusulun. Nah, ketika kita membuat dalam jumlah fi'liyah, boleh fi'ilnya itu dengan domir hiya. Masih ingat kemarin Bapak Ibu? Ja'at ar-rusulu. Nah, tertulis di Al-Quran seperti itu. Kalau kita menggunakan jamak taksir. Malaikatun. Nah, secara ism, secara kaidah susunan itu adalah muannas. Secara kata, meskipun orang-orang Yahudi mengatakan malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Tuhan. Dalam akidah orang Yahudi itu malaikat itu anak perempuannya Allah, banatullah. Nah, secara kata malaikat adalah mu'annas, malaikatun. Kemudian kita temukan pada surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu. Tanazzalu.
Gak apa-apa kita bahas ini, gak apa-apa Bapak Ibu ya. Karena ada di materi kita memang secara bahasanya. Tanazzalu ada fi'il, ada fa'il. Fa'ilnya mana Bapak Ibu? Malaika, turun dalam jumlah banyak. Kalau nazala turun sendirian, nazala. Kalau tanazzala turun dalam jumlah banyak. Tanazzalul malaikatu. Bapak Ibu tentu sudah mengenal sigoh, kemarin sigoh apa? Bentuk kata. Tanazzalu ini sigohnya apa Bapak Ibu? Fi'il amr, fi'il madi, fi'il amr atau fi'il madi mudhari atau amr? Kalau madi gak mungkin tandanya lama. Tanazzala tafa. Temennya yang keberapa ini Bapak Ibu? 4. Tafa'ala ya tafa'alu. Madi tidak mungkin awalnya akhirnya bertanda dhamma. Ini adalah fi'il mudhari, fi'il mudhari. Aslinya adalah dengan dhamir hiya. Aslinya tatanazzalu. Aslinya tatanazzalu. Tatanazzalu. Nah, memang fi'il dengan pola keempat, Bapak Ibu, ketika domir anta dan hiya kan sama Bapak Ibu ya. Masih ingat mudhari anta dan hiya? Duduk apa? Ya jelisu. Kalau hiya tajlisu. Kalau anta tajlisu. Nah, sehingga kalau anta tatanazzalu, hiya tatanazzalu. Nah, karena ada 2 ta di dalam lisan Arab memang boleh diringankan, dihilangkan 1. Nah, jadi ini adalah fi'il mudhari. Nah, dengan menghilangkan 1 ta-nya. Boleh dihilangkan 1 ta-nya untuk meringankan lidah. Aslinya memang tatanazzalu. Ya, karena dua tak ya Bapak Ibu ya, menjadi tanazzalu. Jadi ini adalah fi'il mudhari dengan dhamir apa Bapak? Hiya, sahih. Fi'il mudhari dengan dhamir hiya yang dihilangkan 1 taknya untuk meringankan lidah. Misalkan kamu belajar, iya malaikat. Ketika kita membuat dengan jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah, menyebut fi'il dulu. Boleh kita menggunakan dengan jumlah karena ini jamak Bapak Ibu ya. Sebagaimana Rasul kemarin. Rasulun, jamaknya apa? Rusul. Nah, di dalam Al-Qur'an telah datang utusan-utusan. Ja'at. Pakai ja'at, pakai dhamir hiya. Meskipun berbentuk manusia laki-laki, kita tahu bahwasanya jelas Rasul itu pasti laki. Tapi ketika dalam kata, dalam susunan kita menggunakan jamak taksir, maka boleh kita menggunakan hiya. Nah, itu menyelisih kaidah di awal Bapak Ibu ya. Enggak sesuai mudzakkar muannats ya, tapi ya tertulis di dalam Al-Qur'an seperti itu. Misalkan ketika kita mengatakan belajar apa Bapak belajar? Ta'allama ya boleh, tidak usah. Ta'allama ya ta'alamu, masih temannya keempat. Kalau kamu sedang belajar, ta'allama, anta tata'allamu. Nah, kalau kita mengatakan tata'allamu agak berat nggak Bapak Ibu? Ada 2 tak ya di sini ya. Nah, tata'allamu. Boleh taknya kita hilangkan 1 menjadi ta'allamu saja boleh. Tapi khusus untuk pada wazan keempat, tafa'ala ya tafa'alu. Dan ada wazan lagi tafa'ala ya tafa'alu, tetapi tidak tersebut di dalam LBIQ.
yang disebutkan adalah wazan tafa'ala yatafa'alu. Iya, Ibu. Kalau saya amati di isim fa'il Hah? itu hampir sebagian ambil di fi'il mudhari ya Ustaz ya. Iya, betul, Bu. Betul. Melihat dari mudhari dikembalikan mudhari dan ditambahin huruf mim depannya. Betul. Bu Haji, kalau ingin mempermudah seperti itu, menebaknya boleh. Kita gampangannya mengambil daripada fi'il mudhari karena yufa'i ini mufa'i. Nah, yuf'i ini muf'i. Ini yufa'ilu ini mufa'ilu. Nah, kecuali tafa'ala ya tafa'alu menjadi mutafa'i. Nah, berkasroh semua ya. Sebelum terakhirnya berkasroh dan awalnya ditambahin mim dhammah. Mustaf'ilun, mufta'ilun, mutafa'ilun, mufa'ilun, muf'ilun, mufa'ilun. Nah, semuanya. Gampangannya boleh Ibu ambil kesimpulan bahwasanya ngambilnya dari mudhari'nya dengan ditambahin mim. Al-an naftah kitabana fi shaffah as-sabi'ah wa sab'in. Latihan menebak mudhari' dan masdar. Tahaddasa yatahaddasu, masdarnya tahaddusun. Takallama yatakallamu, takallumun, takallum. Nah, berdomah ya. Tafakkaro yatafakkaru, ya, bukan yu. Temannya keberapa nih tafakkaro ini? Masih sama, temannya keempat. Tafakkaro yatafakkaru, tafakkurun. Tanazzala, masdarnya tanazzulun. Nah, masdarnya tanazzulun, tidak tanazzalun, tapi tanazzulun. Jadi tadi pada surat Al-Qadar jelas Bapak Ibu ya, tanazzalul malaikatu itu adalah jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il. Fi'ilnya dhamir hiya, dihilangkan tak satu. Badah a'jaba yu'jibu, masdarnya nah i'jabun. Anzala yunzilu, inzal. Akrama yukrimu, ikramun. Anfaqo yunfiku, infakun. I'taqada ya'taqidu, i'tiqadun. Istama'a istima'un. Iftataha iftataha yaftatihu. Nah, nomor 5 iftataha yaftatihu, iftitah. Nah, iftitahun yang sering kita baca, doa iftitah. Nah, doa iftitah, doa pembukaan, iftitah. Summa intafa'a yantafi'u, intifa. Istaqbala yastaqbilu, istiqbal. Istahsana sinu, istihsan. Istaqomah. Nah, pada ajwaf, kalau kita temukan ajwaf yang tambahan hamzah, sin dan ta, memang dimuannaskan, ditambahin tak marbuto. Biasanya di lisan Arab. Istiqomatun. Nah, istiqomatun. Istafada yastafidu, istifadatun. Nah, ini kalau kita ketemu mudhoaf. Mudhoaf itu ada tasdid. Tasdid tapi tidak harfu ziyadah ini. Tasdid tapi memang asli badannya fi'il. Ihtamma ada tasdidnya Bapak Ibu ya. Tasdid di situ adalah badannya fi'il. Huruf fi'il asli sendiri namanya mudhoaf. Ihtamma mudhari'nya yah tammu.
yahtammu. Masdarnya ihtimamun, ihtimaman. Nah, boleh. Istaqalla, yastakillu, istiqlalun. Nah, atau istiqlalan boleh. Nah, itu mudhoaf sedikit lebih rumit ya Bapak Ibu ya. Ketika kita menemukan mudhoaf dimasdarkan, mudhoafnya muncul menjadi 2 huruf. Itu namanya mudhoaf. Masih ingat Bapak Ibu kemarin fi'il mudhoaf salah satu cabangnya fi'il sahih. Kalau sahih kan tidak ada harful ilah. Sahih yang benar-benar sehat disebut salim. Sahih yang ada hamzah disebut mahmuz. Sahih yang hurufnya double disebut mudhoaf. Nah, ini yang sedikit agak rumit ketika kita menjadikan masdar. Seperti dalla, ya dulu menunjukkan. Itu kan ada dalla, ada aslinya dalala menjadi dalla. Anda seperti berhaji, hajja, ya hujju. Tersesat, dalla, ya dillu. Nah, membentangkan, madda, ya muddu. Nah, ini adalah fi'il mudhoaf. Qalla, yakillu, ditambahin huruf hamzah sin dan ta menjadi istaqalla. Qalla yakillu itu menjadi sedikit. Menjadi sedikit. Kalau istaqalla artinya merdeka. Nah, tidak selamanya hamzah dan hamzah sin dan ta itu untuk meminta fi'il, Bapak Ibu, thalabul fi'il. Tapi kalau pada fi'il mudhoaf ini Bapak Ibu kesusahan, ditinggal saja. Ambil yang fi'il sahih atau sahih saja. Ambil yang salim saja Bapak Ibu. Kalau mudhoafnya masih membingungkan, tinggal saja. Ambil yang gampang-gampangnya saja Bapak Ibu. Al-an naftah maudhu'ana al-jadid fi safha at-tasi'ah wa sab'in. Ad-darsu ar-rabi' asyar. Rabi' asyar. Madza biyadika. Nah, susunannya sering kita pakai Bapak Ibu ya. Apa di atas meja? Madza fil arabiyah? Madza alal maktabi? Apa di atas mejamu? Madza ala maktabika? Apa di dalam kantong? Madza fil jaibi? Apa di dalam kantongmu? Madza fi jaibika? Nah, apa di dalam tangan? Madza bil yadi? Nah, bi itu tidak selamanya kita artikan dengan, tapi bi juga bisa kita artikan di. Apa di dalam tanganmu? Nah, qala Ilyas, assalamualaikum. Maqala Khalid, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Bi khairin walhamdulillah. Alhamdu, Bapak Ibu. Alhamdu. Ini ism apa ini? Masdar. Nah, sahih, masdar. Kalau kita sudah sebut masdar, berarti sudah berbentuk ism, bisa di tanwin, bisa di al. Masih ingat Bapak Ibu ya? Nah, kalau alima ya'lamu ilmun, dengan sami'a yasma'u sam'un. Hamida memuji, yahmadu hamdun kan ism, berarti kita tambahin al, berarti menjadi alhamdu. Nah, alhamdu lillahi. Qala Khalid ijlis min fadlik. Nah, mutasyakkirun. Nah, ungkapan lain dari kata syukron. Mutasyakkirun. Madza biyadik? Apa di tanganmu?
Suratun fotografiyatun. Fotografi. Fotografi. Foto, nah, gambar cetakan itu, fotografi. Gambar fotografi. Dakni, nah, dakni ini wajahnya wajah apa Bapak Ibu? Aisigo ada. Wada'a, yada'u. Dak artinya membiarkan atau meninggalkan. Artinya ni adalah ku. Nah, kalau tolonglah aku. Unsurni. Kasih apa? Kasihilah. Sayangilah aku. Irhamni. Nah, apa lagi Bapak Ibu? Doa kita. Berilah rizkiku. Nah, urzukni. Nah, ni ini adalah pada dhamir mutasil ku pada posisi sebagai objek. Nah, dakni itu maksudnya adalah biarkanku atau biarkanlah aku. Dakni anzur, biarkanlah saya lihat. Coba. Kalau kita menerjemahkan susunan boleh, kalau letter luck-nya nggak boleh. Kalau mencoba itu beda lagi. Lain lagi kalau mencoba. Nah, kalau kita ingin memahami susunannya biar gampang, ya Ibu coba lihat. Nah, boleh nggak? Sama nggak? Biarkan saya lihat atau coba lihat, sama ungkapannya Bapak Ibu ya. Ungkapannya maksudnya sama, tapi dalam susunannya kalau kita mengartikan coba kurang tepat. Wada'a yada'u. Bapak Ibu, wada'a yada'u, meninggalkan atau membiarkan. Wada'a, masdarnya apa Bapak Ibu? Yang sering kita dengar apa? Wada'. Bapak Ibu, wada'. Nah, iya wada'. Dakni anzur. Hal arafta ma hadhihi? Man yutarjim? Apakah kamu tahu apa ini? Nah, la wa ma hiya? Dan apa itu? Hiya ahadul ihtifalat bil ayat al-islamiyah. Nah, ahadu di sini terjemahnya adalah salah satu. Kita melihat susunannya, ketika ahad ini diidhofahkan ke jamak, maka dia artinya menjadi salah satu. Tapi ahad juga bisa berarti tunggal atau esa, tunggal. Tapi kita cara menerjemahkan ke jamak, maka dia menjadi bukan tunggal lagi, menjadi salah satu. Ahadul ihtifalat. Ihtifalat itu adalah jamaknya ihtifalat. Salah satu perayaan hari raya Islam. Bi kan nggak kita terjemahkan ya Bapak Ibu ya. Salah satu penolong. Ahadun nasirina. Nah, kita idhofahkan ke jamak. Idhofahkan maksudnya bisa difahami Bapak Ibu, kita idhofahkan. Nah, menjadi mudhaf ilaih ke jamak. Salah satu orang muslim. Ahadul muslimin. Salah satu presiden. Ahadur ru'asai. Ro'isun ru'asa'u. Jamaknya ru'asa. Nah, caranya seperti itu. Unzur ya Ilyas. Lihatlah wa Ilyas. Hadza waladun yaqra'ul Qur'an amamal jamaahir. Amamal jamaah al-mahirin. Orang banyak. Jamaahir. Hadza waladun yaqra'ul Qur'an amamal jamaahir. Naam. Wa amamahu mushaf. Sahih. Kenapa?
Kan tadi jamaah itu kan jamaah. Kalau mufradnya jumhur, sahih. Mufradnya jumhur. Sahih. Al-ihtifalat indana muftatahatun. Nah, kita sudah dikenalkan ismul maf'ulnya. Tapi kita skip saja Bapak Ibu ya, ismul fa'il maf'ulnya ya. Takutnya Bapak Ibu masih kesusahan pada ism fa'il. Kita fokuskan ke ismul fa'ilnya dulu saja. Ismul maf'ulnya sudah tersebut di sini memang. Tapi kita lewat saja ya. Muftatahatun artinya dibuka atau terbuka. Beda ya Bapak Ibu ya. Dibuka dan pembuka beda ya. Ada penolong dan ada yang tertolong. Iya. Ya, dimulai boleh. Tetapi lebih spesifiknya dibuka. Dari kata iftataha yaftatihu. Membuka. Kalau memulai kan bada'a, ibtada'a menjadi bada'a. Tapi dibuka. Tapi kalau Bu Haji diterjemahkan seluruhnya dimulai boleh. Dibuka bitilawati ayatil Qur'anil Karim. Dengan membaca pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an. Tilawah. Sigohnya apa Bapak Ibu? Masdar, sahih. Fi'ilnya tala yatslu. Nah, tala yatslu tilawatun. Kalau qara'a yaqra'u qira'atun. Apa bedanya tala dan qara'a? Kalau kata tala itu khusus untuk wahyu. Kalau sama-sama membaca. Kalau qara'a itu membaca secara umum, membaca apa saja itu qara'a. Kalau tala itu membacakan wahyu. Hal hadza ihtifalun binuzulil Quran. Man yutarjim, apakah ini perayaan turunnya Al-Quran? Naam. Indana, nah ingda, mana ingda? Bagi kami, nah indana ihtifalun khasun nukimuhu, bagi kami perayaan khusus yang kita adakan. Nah, nukimuhu ada fi'il Bapak Ibu ya. Aqoma yukimu, temennya yang mana? Satu atau dua? Temennya dua. Aqoma yukimu. Yukimu kalau Ahmad, kalau Fatimah mudhari' berarti. Yukimu kalau ana ukimu. Nahnu nukimu. Kita menegakkannya atau kita mengadakannya, nya kembali ke mana? Ihtifal. Li dzikra, untuk peringatan. Dzikra itu peringatan nantinya. Bukan bagi kami atau milik kami. Bukan. Ingdana bagi ingda mana ingda? Milik atau bagi. Ingda itu sama seperti li Bapak Ibu. Ingda. Kalau saya memiliki ingdi, kami memiliki ingdana, kamu memiliki ingdaka atau ingdaki. Li zikro, untuk peringatan nuzulil Quran. Wahua yukomu, diadakan. Nah, majhul. Fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Alaysa kadzalik? Bala, bukan begitu. Nah, bukan begitu. Bala, mana bala? Iya. Bala.
Baik, tamrin 1 dan Bapak Ibu, itu kan jawabannya bisa dicari sendiri ya, gampang ya? Bisa dibahas sendiri ya, tamrin 1 dan ya. Kalau tamrin 1 menyesuaikan percakapan semua. Tadribat alan, tadribat fi as-safhah al-wahidah wasamanin. Syahrul Ramadana syahrun mubarakun. Nah, itu double Bapak Ibu. Syahru Ramadana syahrun mubarak. Itu sudah membentuk jumlah Bapak Ibu ya. Ada mubtada, ada khabar. Mubtadanya mana? Syahrul Ramadan. Nah, mubtadanya mudhaf wa mudhaf ilaih. Khabarnya adalah na'at dan man'ud. Nah, jadi syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Nah, syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan, khabarnya mana Bapak Ibu? Khabarnya mudhaf wa mudhaf ilaih. Mubtada'nya juga mudhaf wa mudhaf ilaih. Ramadana. Nah, harusnya Ramadhani ya Bapak Ibu ya, kaidahnya ya. Ini kan al-alam al-mamnu minas sarf. Isem-isem yang nggak boleh pakai al dan tanwin. Yang haknya kasroh malah dia menjadi fathah. Ramadana. Dia tidak akan dia tidak akan berubah menjadi kasroh karena mamnu minas sarf. Sebagaimana Ahmadu, sebagaimana Umaru. Sahru Ramadana Sahrus Siyam. Ketemu Bapak Ibu, halaman 81. Nah, bulan Ramadan adalah bulan puasa. Mubtada'nya mudhaf wa mudhaf ilaih. Khabarnya juga mudhaf wa mudhaf ilaih. Syahrul Ramadan syahrul ibadati. Ibadati lima bil kasroh. Mudhafun ilaih. Syahru pada posisi sebagai mubtada, kalau nggak kenapa-kenapa pakai dhammah. Taib asani yahtafilu at-tullab bi'idil fitri fi syahri syawal. Ada fi'il Bapak Ibu ya? Yahtafilu, fa'ilnya jamak at-tullab, meskipun fi'ilnya domirnya apa fi'ilnya? Huwa, enggak hum. Kalau kita membuat dengan susunan jumlah fi'liyah. Yahtafilu al-muwaddafun. Yahtafilu al-mudarrisun. Ma mana muwaddaf? Gawai. Mudarrisun, pengajar, guru. Muslimun. Nah, bedanya Bapak Ibu, kalau atulab yang pertama pakai jamak taksir. Kalau al-muwaddafun, al-mudarrisun, al-muslimun jamak muannas salim. Nah, tadi menyelisih kaidah awal sebagaimana kita temukan di Al-Qur'an, ketika kita menggunakan jamak muannas jamak taksir, maka fiilnya dibolehkan Bapak Ibu. Berarti dibolehkan berarti tidak harus ya. Fiilnya boleh menggunakan dhamir hiya. Misalkan nanti suatu saat akan kita temukan di Al-Qur'an fa'ilnya itu adalah jamak taksir yang berasal dari laki-laki. Tapi kok bisa-bisanya fiilnya dhamir hiya. Nah, memang itu dibolehkan. Artinya dibolehkan berarti tidak harus ya. Seperti yahtafilu. Kalau kita pakai dhamir hiya boleh nggak? Tahtafilu at-tullab boleh nggak Bapak Ibu? Boleh, dibolehkan, tetapi tidak harus. Ya dibolehkan kalau pengen, kalau mau Ibu. Dibolehkan kalau kita menggunakan jamak taksir. Bapak Ibu tambah bingung nggak? Kalau bingung lewatin saja, nggak usah dibahas. Iya. Kalau tambah bingung tinggal aja.
Karena tadi keluar ya di Al-Quran ya. Tadi tanazzalul malaikah karena dobenya hiya kan ya. Nah, dibolehkan kapan? Ya dibolehkan saja, bukan dibolehkan kapan, Ibu. Kalau kita menggunakan jamak taksir, maka boleh menggunakan domir hiya. Kan kaidah dasarnya kan kullu jam'in muannas. Ketika kita sebut jamak, maka dia menjadi muannas itu. Karena berdasarkan kaidah susunan itu seperti itu. Setiap jamak akan menjadi muannas. Makanya ketika kita mendapatkan di Al-Qur'an ja'at ar-rasulu ar-rusulu. Lah rusul kan mudzakkar. Udah jelas pasti rasul itu mudzakkar. Nah, kenapa kok ja'at? Nah, karena di situ kata jamak. Jamaknya jamak taksir. Nah, dalam ya. Ketika ada ayat ini innal baqara tasyabaha enggak ada tutnya. Bentuk yang sama iya, bentuk sama, Pak Ji. Ketika kita mengatakan al-baqaratu atau al-baqara itu sama-sama sapi betina. Iya, sama-sama sapi betina. Baik itu al-baqaru kan udah ada tak marbutohnya ya. Kalau sudah lafaz al-baqaru itu berarti sapinya berbentuk betina. Gitu, Pak Ji. Jadi baqara pun tetap sapi. Iya, baqaratun sapi betina, baqarun juga sapi betina. Baik, innal baqara lanjutannya. ada yang pernah bilang katanya baqara itu hampir secara umum banyak kalau baqara Iya. dia khusus yang disebutkan enggak gitu. Enggak, Pak Ji. Kalau nanti dicek lagi ya, Pak Ji ya. Kalau sefaham saya ketika kita mengatakan baqaru atau baqaratu itu sama-sama sapi betina. Aina wasolna, Bapak Ibu. Sampai mana tadi? Iya, Pak Ji. Tadi kan di dalam bahasa Arab kan satu kata bisa memiliki makna. Bisa dengan bisa dengan fi atau di. Nah, itu penempatannya suka-suka kita atau ada kriteria misalnya di dalam mobil arti dalam mobil al-abdu fil sayyarati misalnya. Tapi dengan di itu bisa. Jadi penempatannya itu ada kriteria atau suka-suka kita itu? Iya, iya. Jadi kembali ke kita melihat pembiasaan di lisan Arab, ya. Iya. Memang bi seringnya juga diartikan sebagai fi. Nah, iya kalau kita bilang suka-suka kita ya nggak apa-apa, suka-suka kita ya. Nah, yang penting ya tadi kalau bi kita mau terjemahkan fi juga boleh seperti itu. Ya kan saya LBIQ ada di Tanah Abang. LBIQ B. Nah, pakai B. Boleh. Jadi boleh memang boleh tapi selama kita bisa mengkiaskan atau mencocokkan itu dengan lisan Arab yang sering dipakai. Jadi boleh. Misalkan menyelaraskan misalkan Allah kan harusnya di atas, tapi tidak selamanya Allah juga kita terjemahkan di atas. Tapi kalau bi tadi memang seringnya dipakai fi. Nah, fi. Jadi ya boleh. Jadi kembali lagi suka-suka kita tapi harus benar. Harus sesuai ya. Nggak boleh. Ya, tapi kalau bi kan memang sering kita dengar bi itu berarti fi. Ya, boleh kembali tadi. Kita suka-suka kita tapi harus sesuai tadi. Ya. Bisa ya roh. Ya, boleh, boleh. Seperti tadi kan madza biadik. Nah, apa di tanganmu? Nah, di tanganmu. Kalau madza fiyadik boleh enggak? Boleh saja, Bu. Boleh. Baik, ba'dah asalis
nazuru Makkata al-Mukarramata fi syahri Dzulhijjah. Mekah tidak boleh pakai al, Ibu ya. Mekah. Nazuru al-Madinata al-Munawwarata. Kemudian nazuru Arafata. Nazuru Muzdalifata. Nah, isem-isem yang nggak boleh pakai al. Baik. Rabi'. Wulida. Wulida, ada kata wulida. Ada ini wulida ini isem atau fi'il, Bapak Ibu? Fi'il, sahih. Fi'il yang dipasifkan dengan pola fu'ila yuf'alu. Nah, karena sudah disinggung nggak apa-apa ya, Bapak Ibu, kita bahas ya. Bapak Ibu, Madza fil Arabiyah menulis kataba, dihapus ya, yang mana yang dihapus? Ketika kita membuat kata kerja itu menjadi pasif atau majhul, semua akan berpola menjadi fu'ila. Mudhari'nya yuf'alu, yu. Banyak yang keserimpet, ini tidak sama seperti ini. Ini yuf'ilu, ini yuf'alu. Fu'ila, yuf'alu. Kalau menulis apa Bapak Ibu? Kataba. Yaktubu. Kalau ditulis kutiba. Yuktabu. Nah, pasti polanya pasti sama seperti ini. Fi'il dengan wazn apapun. Menolong. Nasoro. Yansuru. Ditolong. Nusiro. Yunsoru, membuka. Fataha yaftahu, dibuka. Futiha yuftahu, melihat. Nazaro yanzuru, atau nuziro, dilihat. Nuziro yunzaru, berlaku zalim. Zalama yadlimu, dizalimi. Zulima yuzlamu, melihat. Ro'a, meriwayatkan. Rawiyah yarwa, rawiyah yarwi. Kalau diriwayatkan ruwiyah yurwa. Nah, caranya seperti ini Bapak. Fu'ila yuf'alu, melahirkan. Walada yalidu, kalau dilahirkan. Wulida yuladu. Nah, wulida, ya, wulida ini adalah fi'il yang tidak memiliki fa'il, tetapi datang setelahnya adalah namanya naibul fa'il. Fa'ilnya tidak ada fa'il. Nabi dilahirkan, fa'ilnya adalah bukan nabi, tapi nabi sebagai naibul fa'il. Yang melahirkan adalah ibunya. Saya ditolong, fa'ilnya apa? Tidak ada, adanya naibul fa'il, saya. Wulidan nabiyu, nabi dilahirkan. Fi syahri Rabi'il awal. Wulida ar-rasulu, rasul dilahirkan. Wulida al-mustafa, dan wulida sayyidul mursalin. Itu namanya kata kerja pasif Bapak Ibu ya. Al-khamis, hadasa isra ar-rasuli. Nah, mana hadasa? Terjadi. Nah, terjadi. Hadas, mudhari'nya apa? Ya, dusu. Ini madi Bapak Ibu. Mudhari'nya hadasa ya dusu. Terjadi Isra'ur Rasul fi syahri Rajab. Nah,
ada kita dikenalkan dengan bulan-bulan Qamariyah, Bapak Ibu ya. Kemudian Muharramun, Safarun, Rabiul Awwali, Rabiul Akhiri, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajabu, Sya'banu, Ramadhanu, Syawwalun, Dzulqa'dati, Dzulhijjati. Sudah hafal semua Bapak Ibu ya? Bulan-bulan Islam ya? Nah, ini pada halaman 83 Safa'ah Salisah Wasamanin. Nah, di situ kita tambahan sighah, yaitu sighah ismul fa'il pada fi'il mazid. Nah, qaddama, oh 9. Ya, Pak Haji mau khotib ya? Kita sambung besok Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan? Tadi tambahan kaidah yang kelihatannya membingungkan Bapak Ibu tinggalkan saja. Nah, kita fokuskan kepada fi'il mazid. Fokuskan kepada fi'il mazid. Nah, tatim darsana bilhamdalah. Alhamdulillah alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terima kasih atas kehadirannya. Semoga menjadi pahala kebaikan, keberkahan untuk kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dari suaranya